Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufrodah, nomor induk mahasiswa 4321123 dari program studi akuntansi syariah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil resum dari kegiatan sosialisasi pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2021. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama adalah materi kefebian dan keprodian. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian, publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. Yang kelima, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah sebagai berikut. Selanjutnya, dosen pembimbing akademik. Kita bisa melakukan konsultasi mengenai merencanakan perkuliahan, melaporkan dan konsultasi hasil belajar, konsultasi akademik, dan konsultasi tema atau judul skripsi. SKS Akuntansi Syariah sendiri adalah 148 SKS untuk menempuh jenjang S1 yang terdiri dari semester 1 sampai 6 ada teori dan praktikum, semester 7 ada magang dan KKN, dan di semester 8 adalah pembuatan skripsi. Selanjutnya adalah bagian gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada lantai 1 kita akan menjumpai ruangan subbak akademik. Naik ke lantai 2 adalah ruang untuk dekanat. Dan pada lantai 3, kita akan menjumpai meeting room. Selanjutnya, pada lantai 4, yaitu lantai teratas dari gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, adalah ruang laboratorium. Uang kuliah tunggal UKT dibayarkan tiap awal semester. UKT masuk ke kas negara melalui rekening institut. UKT bisa digunakan jika disetujui oleh Kementerian Keuangan. UKT sendiri bisa kita gunakan untuk kegiatan praktikum, KKN, KKL, PPL atau magang, ujian, kegiatan organisasi kemahasiswaan, dan wisuda atau yudisium. Selanjutnya, program studi akuntansi syariah. Akuntansi syariah memiliki 3 bidang peminatan, di antaranya akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, dan auditing. Untuk profil lulusan dari program studi akuntansi syariah sendiri, yaitu diantaranya menjadi seorang akademisi, peneliti, konsultan praktisi akuntansi yang kompeten, terampil, dan mampu mengintegrasikan ilmu-ilmu akuntansi syariah dan menjadi seorang entrepreneur. Untuk organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memiliki beberapa pilihan yang bisa kita ikuti.
Di antaranya adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa atau SEMA, HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Dan untuk UKM, kita memiliki beberapa UKM, yaitu FDKRES, Kewirausahaan, dan KSPMS. Materi selanjutnya yaitu strategi belajar di perguruan tinggi. Yang pertama adalah cara belajar. Ada beberapa cara belajar yang bisa kita lakukan selama proses pembelajaran di perkuliahan. Yang pertama yaitu strategi belajar secara visual, yaitu dengan menggunakan gambar, peta, dan grafik. Visualisasikan materi dalam benak, pahami materi lewat bacaan ataupun gambar, dan beri warna dan gambar pada catatan. Strategi yang kedua yaitu strategi belajar secara auditori. Dengar baik-baik penjelasan dosen di kelas, terangkan secara lisan suatu pembelajaran kepada teman, dan gunakan nada-nada lagu untuk mengingat. Selanjutnya, strategi belajar yang ketiga yaitu strategi belajar secara kinetik. Strategi belajar secara kinetik bisa kita lakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, perbanyak latihan soal, dan seusai belajar, coba kita tuliskan poin-poin pentingnya. Strategi belajar yang keempat yaitu strategi belajar secara berkelompok. Kita bisa melakukannya dengan seperti pilih teman belajar yang cocok, saling bandingkan catatan, tanya jalan pengerjaan bukan sekedar jawaban, dan rutinkan untuk melakukan belajar bersama atau belajar secara berkelompok. Dan strategi belajar yang kelima yaitu strategi belajar secara mandiri, seperti perbanyak literatur dan latihan soal, pilih tempat belajar yang tenang, dan setelah memahami materi, mencoba untuk mendiskusikan dengan orang lain. Kita bisa memilih strategi yang mana saja yang sekiranya itu cocok dengan kita dan membuat kita nyaman dalam pembelajaran yang kita lakukan selama di perkuliahan. Kiat membaca yang efektif meliputi survei, question, read, research, dan review. Menyimak dan membuat catatan kuliah. Caranya yaitu dengan jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus, selektif dalam membaca, selektif dalam mencatat, singkirkan kebiasaan tidak baik, dan ingatlah yang pantas diingat. Selanjutnya, teknik dalam mengingat. Kita bisa menggunakan teknik grouping, gunakan irama, visualisasi, menggunakan singkatan, ataupun menggunakan kata kunci. Strategi menghadapi ujian. Agar ujian kita lancar, kita perlu strategi dalam menghadapinya, seperti sedia cukup waktu belajar, tahu spesifikasi ujian, belajar secara berkelompok, siapkan hal-hal lain yang bisa mendukung ujian menjadi semakin baik. Sumber penting, kita bisa mendapatkan sumber penting dari perpustakaan, Google Scholar, materi yang di-share dosen, soal ujian tahun lalu, ataupun catatan kuliah kita, dan tentunya masih banyak lagi. Saat menjalani ujian, perkirakan kemacetan, kerjakan yang mudah dahulu, redakan tegang, jawab sesuai pertanyaan, menebak dan mengarang cerdas, garis bawahi inti jawaban. Selanjutnya, setelah ujian, hal yang perlu kita lakukan yaitu periksa penjumlahan nilai. Periksa tiap pengurangan nilai dan alasannya, simpan kertas ujian, dan biasanya nilai di perbatasan terbantu dengan tugas absen dan keaktifan. Materi yang selanjutnya yaitu
Etika mahasiswa. Etika berarti adat, kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Etika yang akan kita bahas di sini yaitu etika dalam berkomunikasi dan dalam berbusana. Etika komunikasi yaitu nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi seperti berbicara, tulisan, pada suatu masyarakat. Contoh dari etika berkomunikasi di lingkungan perkuliahan yaitu etika berbicara kepada dosen. Etika yang kedua yaitu etika berbusana. Etika berbusana adalah nilai atau ukuran tingkah laku, baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Contoh etika berbusana di lingkungan perkuliahan adalah berpakaian yang menutup aurat atau sopan. Etika pergaulan di lingkungan kampus. 1. Yaitu seperti berpakaian dan bersepatu rapih di lingkungan kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus, dan memberikan contoh yang baik dalam berperilaku, baik kepada adik tingkat, teman setingkat, dan kepada kakak tingkat. Etika pergaulan di kampus. 2. Yaitu 1. Saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa. 2. Berpakaian dan bertutur kata yang sopan. 3. Tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral. Dan yang keempat, bersedia menerima sanksi atas pelanggaran sebagai bagian dari pendidikan disiplin. Selanjutnya adalah etika pergaulan di luar kampus. Beberapa contoh etika pergaulan di luar kampus diantaranya yaitu menjadi contoh yang baik di lingkungan, berperilaku dan bertutur kata baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa, dan berupaya mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari ke masyarakat sebagai wujud pengabdian. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Mahasiswa sebagai insan akademik yang harus menjaga citra akademik. Biasakan selalu memberi salam terlebih dahulu kepada dosen bila bertemu. Lebih baik jika dibiasakan dengan berjabat tangan. Jika berjabat tangan, usahakan menatap muka dengan ramah dan uluran tangan yang tegas, dan menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Selanjutnya yaitu etika pergaulan sesama mahasiswa yang ke-1. Di antaranya, biasakan menyapa teman bila bertemu. Jangan mengolok-olok teman melebihi batas meskipun hanya bergurau. Jaga citra sebagai insan terpelajar. Jangan menyapa teman dengan julukan atau sebutan yang mendiskreditkan atau nama yang tidak disukai. Hindari ucapan yang merendahkan teman dan menghormati ide, pikiran, ataupun pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga kampus. Etika pergaulan sesama mahasiswa yang kedua yaitu diantaranya, jangan berprasangka buruk terhadap teman tanpa fakta, menjaga perasaan teman sebagaimana kita tidak mau diejek. Segeralah minta maaf terlebih dahulu jika terjadi kesalahpahaman atau perselisihan sesama teman, apalagi dengan orang lain. Dan yang terakhir, biasakan menolong teman yang membutuhkan, bisa secara materi, fasilitas, atau kebijakan yang bisa diusulkan. Materi berikutnya adalah giat menulis karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya
dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam penulisan karya ilmiah, kita bisa mencari sumber dan memperoleh kebenaran melalui animisme dan dinamisme, berpikir logis dan filsafati, agama dan kitab suci, trial dan error, tokoh berotoritas, maupun dengan penelitian atau research. Penelitian sendiri adalah proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah. Penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dari hasil penelitian tersebut diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis, kita bisa menjumpai bentuk-bentuk karya tulis seperti makalah biasa digunakan untuk tugas kuliah, artikel atau tugas kuliah yang dipublikasikan, skripsi untuk program sarjana, tesis untuk program magister, dan disertasi untuk program doktor. Menemukan ide menulis. Menemukan ide menulis bisa kita lakukan dengan pertama yang kita lakukan adalah mengamati kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat, seperti di pasar, perkantoran, pusat bisnis, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dengan membaca tulisan di berbagai media, koran, artikel, buku, laporan penelitian, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya adalah dengan diskusi, yaitu mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Keterampilan menulis. Kita bisa memiliki keterampilan dalam menulis dengan rajin berlatih, dan berlatih. Selanjutnya, menggunakan referen manajemen, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis keseluruhan dari paragraf, menjaga originalitas atau menghindari plagiasi dan similarity. Untuk menghindari plagiasi, kita bisa melakukan 3 teknik sebagai berikut. Yang pertama adalah quote atau kutipan. Gunakan kata-kata yang sama persis dengan aslinya, lampirkan teks yang dikutip dalam tanda kutip ganda, atau pisahkan dari teks lainnya sebagai tanda kutip blok. Cara yang kedua adalah dengan parafrase, yaitu tulis ulang ide orisinal dengan kata-kata Anda sendiri. Pastikan kalimat parafrase cocok dengan sumber. Dan yang ketiga adalah dengan meringkas, yaitu menyusun dengan kata-kata kita sendiri dan pastikan teks yang diringkas memberikan gambaran singkat tentang teks sumber. Selanjutnya adalah paragraf yang baik. Paragraf yang baik adalah paragraf yang terpadu, relevan, dan koheren. Paragraf terpadu artinya semua kalimat saling berhubungan dengan ide pokok. Dan relevan adalah paragraf yang mendukung keseluruhan tema dan tujuan makalah. Koheren sendiri artinya kalimat disusun secara logis dan terhubung dengan jelas. Lalu, bagaimana menulis paragraf yang baik? Kalimat topik kita bisa memberikan dengan pernyataan, dan ide yang mendukung kita bisa memasukkan data di dalam artikel itu. Selanjutnya menambahkan detail seperti contoh dan referensi dan menyimpulkannya dengan kalimat. Selanjutnya, bagaimana memilih antara tabel, grafik, dan teks yang cocok untuk data kita. Tabel sendiri terfokus pada nilai numerik atau data tertentu, sedangkan grafik terfokus pada pola umum di seluruh kumpulan data. Dan teks terfokus pada kunci informasi tanpa menggunakan tabel ataupun grafik.
Materi yang selanjutnya yaitu kesesuaian minat bakat yang dimiliki dengan ormawa yang ingin diikuti. Ada banyak organisasi mahasiswa ataupun UKM yang bisa menjadi pilihan kita untuk diikuti. Salah satu yang menarik minat adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan. Untuk prodi akuntansi syariah sendiri, ada Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah. Di organisasi mahasiswa ini, kita bisa belajar bagaimana cara berorganisasi yang baik, melatih jiwa kepemimpinan, dan terampil dalam berdiskusi, dan lain sebagainya. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah di dalamnya memiliki beberapa departemen. Departemen yang pertama adalah Departemen Pendidikan. Programnya yaitu Seminar Nasional, Action atau Accounting Competition, dan ACDC atau Accounting Discussion. Departemen selanjutnya adalah Departemen Luar Negeri. Program yang ada di Departemen Luar Negeri yaitu Study Together dan Kunjungan Instansi. Departemen yang ketiga adalah Departemen Informasi dan Komunikasi. Programnya meliputi pelatihan MYOB, mailing atau media informasi, lomba desain, dan ACDC, Accounting Study, dan video pembelajaran. Selanjutnya juga ada Mading Aksya. Dan departemen yang keempat adalah Departemen Kaderisasi. Program di Departemen Kaderisasi yaitu PKD, Pelatihan Kader Dasar, dan PKL, yaitu Pelatihan Kader Lanjut.